Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di video Bahas Odoo with Sabil episode kedua. Nah, di episode pertama itu kita sudah mencoba membuat data perusahaan termasuk data customer dan data supplier. Nah, di video kali ini aku bakalan langsung coba menginput nih transaksi keuangan di modul Odoo Accounting. Penasaran gak caranya gimana? Yuk kita langsung aja cobain input data transaksi keuangan. Oke, nah teman-teman, di sini aku udah masuk ke websitenya Odoo dan di sini juga udah ada contoh dari dokumen transaksi. Nah, kita langsung aja ke dokumen yang pertama. Nah, dokumen pertama ini tuh merupakan copy faktur penjualan. Artinya perusahaan itu menjual barang ke customer. Nah, langsung aja kita input. Pertama, kita masuk ke modul sales. Terus kita klik new. Nah, kita isi nih customer-nya. Kepada siapa? Kepada Bisnet. Terus kita isi juga, jangan lupa tanggal fakturnya. Itu 2022 Desember tanggal 1. Nah, di sini, ini payment terms-nya udah sesuai, kita langsung aja add a product. Nah, produk yang dijual itu ada router. Kuantitinya itu 2, kita ketik di sini 2. Terus kita tambahin lagi nih. Ada modem sama modem sebesar 1 unit. Nah, di sini itu langsung otomatis ya jumlahnya. Kalau misalnya jumlahnya udah sesuai sama dokumen transaksinya, kita langsung aja confirm. Kita langsung confirm. Nah, kalau misalnya udah confirm kayak gini, kita cek lagi nih, apakah sesuai? Sudah sesuai masih jumlahnya. Kalau misalnya sudah sesuai, kita create invoice. Di sini kita pilih yang regular invoice aja, terus create draft. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita isi lagi nih tanggal dari faktur penjualannya. Kita isi. Jangan lupa diubah ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita klik confirm lagi. Nah, kalau misalnya udah seperti ini tampilannya dan jumlahnya udah sama, berarti itu kita sudah menginput faktur penjualan. Tinggal kita ke modul inventory. Kita ke modul inventory. Terus, nah di sini kita lihat di delivery orders-nya ada one to delivery. Kita klik ini. Nah, kita lihat dulu nih, apakah si faktur ini tuh merupakan faktur yang tadi kita input. Kalau misalnya iya, kita klik validate. Klik validate. Nah, kalau misalnya sudah di validate dan nah, sudah di validate seperti ini, itu kita balik lagi ke sales. Kita ke sales. Nah, kita lihat di Bisnet. Nah, kalau misalnya tampilannya udah seperti ini, berarti itu sudah terinput dan sudah tervalidate. Itu ya. Oke, nah selanjutnya kita lanjut aja ke dokumen transaksi yang kedua. Nah, dokumen transaksi kedua ini tuh merupakan bukti kas keluar. Keterangannya itu adalah pembayaran gaji karyawan yang terutang bulan November tahun 2022. Nah, di sini kita langsung aja ke modul accounting. Terus kita ke Bank BSI. Terus kita klik new. Nah, di sini tanggalnya itu kita isi sesuai tanggal di dokumen transaksi keuangan. Tanggal 1 Desember. Nah, di sini kita kasih keterangan sesuai yang ada di dokumen transaksinya, itu pembayaran gaji karyawan. Nah, sini kita isi nominalnya, tapi perlu diingat kalau misalnya bentuknya pengeluaran itu jangan lupa pakai tanda minus sebesar 26.460.000. Kita enter. Nah, di sini itu sudah ada. Kita set account. Nah, di sini karena pembayaran gaji itu merupakan akunnya tuh employee salary, maka kita klik employee salary.
Dan sudah. Nah, kalau misalnya udah ada tanda checklist seperti ini, berarti itu sudah terinput. Seperti itu. Oke, nah kita lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu copy nota kredit atau customer itu mengembalikan atau mereturn barang yang sudah terjual dari perusahaan kita. Nah, jadi langsung aja kita ke modul sales. Terus kita ke to invoice. Ini orders to invoice. Atau misalnya gak di to invoice juga, di sini di order. Oke, nah kita lanjut ke dokumen transaksi yang ketiga. Nah, di dokumen transaksi yang ketiga ini tuh merupakan copy nota kredit atau return penjualan ya, return penjualan. Jadi kita langsung aja ke sales. Nah, terus di sini kita cari nih apa yang mau di return, kepada siapa, dan atas faktur nomor berapa. Nah, di sini itu kepada Biznet yang baru tadi kita input yang di transaksi pertama. Nah, kita klik nih faktur Biznetnya. Nah, apa yang di return yaitu ada modem sebesar 1 unit. Nah, caranya kita klik delivery. Nah, terus kita klik return. Nah, apa yang mau di return itu adalah modem. Nah, kita klik, kita masukin angka jumlah yang mau di return. Terus kita klik return. Nah, setelah seperti ini kita pastikan nih apakah sudah sesuai atau belum. Jangan lupa mengganti tanggal returnnya. Tanggal berapa customer itu mengembalikan barang. Oke. Nah, tanggal 2 Desember. Kita masukin. Nah, kalau misalnya udah sesuai, kita klik validate. Oke. Nah, kalau misalnya udah tervalidate seperti ini, kita balik lagi ke faktur penjualan yang sebelumnya. Kita ganti si modem yang tadi itu menjadi 0. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, jumlahnya menjadi 10.080.000, kita klik tanda panah yang ada di atas. Oke. Klik. Nah, kalau udah seperti ini, kita create invoice. Kita pilihnya yang regular invoice dan kita create. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, baru deh kita confirm. Oke. Kita confirm. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, berarti itu tandanya kita sudah mereturn dan sudah mengupdate faktur penjualan yang sebelumnya udah kita buat. Tuh, nah sekarang kita lihat lagi di quotation. Nah, di sini fakturnya sudah menjadi 10.080.000 gitu. Nah, langsung kita lanjut ke faktur yang keempat. Oke, nah selanjutnya itu dokumen yang keempat itu merupakan voucher kas kecil. Nah, kita masuk ke modul accounting. Nah, terus kita cari petty cash. Kita klik petty cash. Nah, di sini kita klik new. Terus kita masukin nih tanggal dari transaksi keuangannya itu tanggal 5 Desember tahun 2022. Kita masukin, maaf, salah. Nah, tanggal 5. Nah, terus kita tulis keterangannya yaitu service printer. Nah, karena ini pengeluaran, sekali lagi perlu diingat kalau misalkan pengeluaran itu harus menggunakan minus sebesar 1.500.000. Kita enter. Nah, di sini itu kita klik set account. Kita klik set account. Karena service printer ini itu merupakan pengeluaran lain-lain, maka akunnya adalah other expense. Kita cari other expense. Nah, kita pakai akun other expense. Kita klik dan kalau misalnya sudah tercentang seperti ini, itu berarti tandanya transaksi keuangan sudah di-input. Oke, nah kita langsung aja lanjut ke dokumen transaksi yang kelima. Nah, di dokumen transaksi yang kelima ini tuh merupakan faktur pembelian. Kita langsung aja input ke menu purchase. Nah, terus kita klik new. Kita isi vendornya atau suppliernya. Terus jangan lupa nih ganti tanggal transaksinya. Masukin tanggal transaksinya sesuai di dokumen yang transaksi. Oke, tanggal 6 Desember tahun 2022. Nah, terus kita add product. Kita add product. Di sini itu kita membeli modem sebesar 5 unit. Terus kita enter. Nah, kalau misalnya jumlah yang ada di sini, total yang ada di sini sudah sesuai dengan jumlah yang ada di
faktur atau di dokumen transaksi, kita langsung aja confirm order. Nah, sesudah itu kita upload bill. Nah, sesudah kita upload, kita tunggu uploading. Nah, kalau misalnya sudah diupload, itu tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalnya tampilannya seperti ini, kita isi lagi tanggal fakturnya. Jadi tanggal 6 Desember. Nah, sesudah ini kita bisa nih tulis payment reference atau kita masukin yang SC12 _ 1 ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya terus kita masukin lagi kuantitinya, kita enter. Nah, kalau misalnya totalnya sudah sesuai lagi, baru kita confirm. Nah, kalau misalnya tampilannya sudah seperti ini, itu berarti artinya ini sudah di input. Terus kita coba lihat lagi ke menu inventory untuk di validate ya. Nah, di sini kita validate. Nah, kalau misalnya udah di validate, otomatis itu akan menambah ke kartu persediaan perusahaan kita. Oke, nah di sini kita lanjut ke transaksi yang ke-6. Nah, di dokumen transaksi yang ke-6 ini tuh merupakan voucher kas kecil. Jadi kita langsung aja input ke modul accounting. Kita cari petty cash. Udah itu kita klik new. Kita isi tanggalnya, tanggal 7 Desember tahun 2022. Nah, kita isi labelnya, itu pembelian laci. Nah, terus kita jangan lupa kalau misalnya pengeluaran berarti kita pakai tanda minus sebesar 2.250.000. Nah, lalu kita enter. Udah kita enter, kita set account. Nah, kalau misalnya laci itu kan berarti peralatan. Kita masukin office, akunnya berarti office equipment gitu ya. Nah, ini office equipment. Nah, kalau misalnya sudah terchecklist seperti ini, berarti itu sudah terupload. Nah, sekarang karena ini pembelian aset, kita juga harus menambahkannya di asset models. Kita tunggu. Nah, kita klik new. Nah, di sini itu kita ketik laci. Terus di depreciation methodnya kita isi, biasanya laci itu kurang lebih sekitar 4 tahun. Nah, udah itu di sininya kita nggak usah isi not depreciation value persennya. Nah, di sini kita isi depreciation account-nya. Kita isi jadi akumulasi office equipment depreciation. Kemudian di expense-nya kita jadi depreciation expense. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita klik tanda panah yang ada di atas, tanda awan yang ada di atas. Oke. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita cek lagi di asset models apakah sudah tertambah. Nah, ini udah ada ya. Terus kita ke menu accounting, lalu kita ke aset. Nah, di sini kita juga harus menginput si laci ini. Maaf, sebentar. Nah, kita harus menginput lacinya. Kita klik di sini, kita ketik laci. Terus di sini kita masukin original value-nya atau harga perolehannya sebesar 2.250.000. Nah, terus di sini juga tanggal perolehannya juga kita ganti ya, teman-teman. Kita masukin yaitu tanggal 7 Desember. Nah, terus aset modelnya itu kita masukin laci. Nah, terus di sini itu kita nggak usah isi. Di depreciation methodnya itu kita coba konversikan. Tadi itu kan 4 tahun, berarti 4 kali 12 itu 48. Yes. Nah, jadi 48 bulan. Nah, di sini itu sudah terinput secara otomatis. Oke. Nah, baru kita confirm. Nah, kalau misalnya sudah terkonfirm seperti ini, berarti itu sudah terinput. Kita lihat lagi di aset, sudah terinput. Nah, di sini udah ada ya inputannya.
Nah, udah kayak gitu, udah selesai. Kita lanjut ke dokumen transaksi yang ketujuh. Nah, di dokumen transaksi yang ketujuh itu merupakan faktur penjualan. Sama aja kayak menginput penjualan-penjualan sebelumnya. Kita ke sales, terus kita klik new, kita masukin customer-nya, yaitu warganet. Nah, di sini kita masukin tanggalnya, yaitu tanggal 7 Desember tahun 2022. Nah, terus di sini kita add product. Kita masukin produk yang kita beli, yaitu ada ONT sebesar 7 unit. Kemudian kita membeli juga modem. Nah, sebesar 5 unit. Enter. Nah, kalau misalkan jumlah yang diodu dengan jumlah yang di dokumen transaksi keuangan sudah sesuai, maka kita confirm. Nah, kita confirm, kita create invoice, kita klik. Nah, kita masukin lagi tanggalnya. Masukin tanggal penjualannya. Itu tanggal 7. Kita confirm. Nah, kalau misalnya sudah terkonfirm seperti ini, kita balik lagi ke inventory. Terus kita lihat di sini nih di delivery orders. Kita klik, kita validate. Nah, otomatis inventory kita itu akan bertambah. Kalau misalnya sudah divalidate, itu berarti tandanya sudah terinput. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke transaksi 8 dan transaksi 9. Nah, ini itu ada bukti kas masuk ya, dua-duanya itu bukti kas masuk. Kita kerjain dulu transaksi yang 8. Nah, lihat dulu bukti kas masuk. Di keterangannya itu ada pelunasan piutang dagang tanggal 26 November. Nah, ini diterima dari Tafnet. Kita ke sales, ke mode sales, terus kita cari nih di invoice ini itu ada yang Tafnet sebesar 24.750. Kita klik. Nah, udah kita klik, itu kita klik invoice. Nah, kita klik invoice. Nah, kalau misalnya sudah dibayar, berarti kita tinggal klik payment. Kita klik pay. Terus kita klik pay. Nah, kalau misalnya sudah ada tanda paid seperti ini, berarti itu tandanya sudah dibayar. Seperti itu. Nah, sama juga bisa kita ke modul accounting nih. Kita contohin di dokumen transaksi yang 9. Kita klik customer, terus invoice. Sama aja sebenarnya. Nah, terus kita lihat nih yang bisnet sebesar 40.320. Nah, yang ini. Yang ini kita bisa langsung aja pay. Nah, kalau misalnya sudah terpaid seperti ini, berarti itu tandanya sudah terinput. Itu. Jadi itu untuk transaksi bukti kas masuk ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut ke dokumen transaksi yang ke-10. Nah, di sini itu ada bukti kas keluar. Kita baca dulu keterangannya, itu ada pelunasan utang dagang tanggal 13 November tahun 2022. Nah, kalau misalnya ini pelunasan utang dagang, itu kita masuk ke menu accounting, terus kita klik vendor, kita klik bills. Nah, di sini kita cari utang sebesar 41.250 kepada PT Jaya Abadi ini. Nah, kita klik. Nah, karena kita mau melunasi, kita pay, kita klik pay. Terus di sininya jurnalnya bank BSI sama manual payment. Nah, kita masukin nih tanggal pelunasannya itu tanggal 12 bulan Desember tahun 2022. Kita masukin tanggalnya. Nah, di sini memonya kita pelunasan utang. Sebenarnya bebas gimana kalian mau memonya itu seperti apa. Tapi di sini aku mau ngasih memo pelunasan utang dagang. Nah, kalau misalnya sudah diberi memo seperti ini, kita create payment. Nah, kalau misalnya sudah ada keterangan paid seperti ini, berarti itu tandanya utang kita sudah lunas. Nah, kita lanjut ke dokumen transaksi ke-10, yaitu faktur penjualan. Faktur penjualan PT Hartelindo kepada kita, yaitu Signet Retail, berarti bagi kita itu adalah pembelian.
Nah, kita ke Purkes, terus kita klik new. Nah, sini kita isi PT Hartelindo, terus kita isi tanggal fakturnya, yaitu tanggal 15 Desember tahun 2020. Nah, terus kita add produk. Di sini kita membeli router sebanyak 5 unit. Nah, kita enter. Kalau misalkan jumlahnya sudah sesuai, baru kita confirm order. Nah, sudah di confirm order seperti ini, kita upload bill. Kita upload bill. Kita tunggu. Kita tunggu untuk di-upload. Oke. Nah, kalau misalnya sudah terupload, kita isi lagi bill date-nya. Itu tanggal 15 Desember tahun 2022. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini kalian lihat lagi. Nih, kita isi lagi kuantitinya 5, enter. Nah, kalau misalnya sudah jumlahnya sudah sesuai, baru kita confirm lagi. Oke, jadi jangan lupa untuk periksa kembali ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, berarti faktur pembelian sudah terinput. Nah, kita lanjut ke transaksi yang terakhir, yaitu ada nota kredit atau return pembelian. Kita langsung aja ke menu Purkes. Nah, terus kita klik itu PT Hartelindo, kita klik receive. Nah, kita klik return. Di sini itu kita mengembalikan sebanyak 2. Kita return. Nah, di sini tuh kita isi schedule date-nya atau tanggal kita mengembalikan barang tersebut, yaitu tanggal 16 Desember tahun 2022. Nah, kalau misalkan sudah diisi tanggalnya, kita validate. Nah, kalau misalnya sudah tervalidate seperti ini, kita balik lagi ke invoice sebelumnya. Di sini kita kurangi lagi nih. 5 kurang 2 itu berarti barangnya kita masih ada, itu berarti 3. Nah, kalau misalnya sudah diganti seperti ini, totalnya itu menjadi 10.080.000. Nah, kalau misalkan sudah divalidate, kita balik lagi ke invoice sebelumnya, terus kita upload bill. Kita kurangin dulu, terus kita upload bill. Nah, kita tunggu. Sebelumnya itu kita ubah dulu ya si kuantitinya dengan dikurangin yang kita kembalikan. Terus kita isi bill date-nya itu tanggal 16 sama aja. Nah, di sini itu yang kita kembalikan sebesar 6.720. Nah, kalau misalkan sudah diubah tanggalnya, tanggal sesuai faktur, ini kita ubah dulu ya. Nah, kalau misalnya udah sesuai faktur, kita isi misal payment referensinya return pembeli. Maaf. Ini. Return pembelian. Oke, kalau misalnya sudah, kita confirm. Kita sudah confirm vendor kredit note-nya dan jumlahnya sudah sesuai dengan dokumen transaksi yang ada, itu kita klik pay. Jangan lupa klik pay ya, teman-teman. Nah, terus di sini kita masukin payment date-nya, yaitu samain aja tanggal 16 bulan Desember tahun 2022. Nah, ini itu berarti kita tuh sudah menerima uangnya lagi. Jadi artinya kita mengembalikan barang dan kita sudah menerima uangnya lagi. Kayak gitu ya. Nah, kita klik payment. Nah, kalau misalnya sudah paid seperti ini, berarti itu tandanya uang kita sudah kembali lagi. Gitu ya. Nah, jadi itu dia untuk cara penginputan transaksi keuangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua yang menggunakan Odoo. Dan juga kalau misalkan ada kurang-kurang dan masih meraba-raba, karena ini ceritanya kita sama-sama belajar, jadi mohon dimaafkan.
Mungkin cukup sekian dari Sabil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.